yang akan melihat amal manusia itu tiga. Maka orang tua tersenyum bangga dengan amal anaknya. Tidak ada orang kaya karena judi. Yang kaya itu karena kerja keras. Yang ada itu orang kaya duitnya habis karena judi. Sampai hidup di akhir zaman, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat kekacauan yang luar biasa. Tapi kata Nabi, kalau kamu pegang dua tali ini, kamu tidak akan sesat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Beramallah. Siapa yang akan melihat amal kamu? Tiga. Fasayarallah, Allah melihat. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat. Wal mu'minun. Apa kata ahli tafsir? Di antaranya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, yang akan melihat amal manusia itu tiga. Pertama, Allah. Percaya amal kita ini dilihat Allah. Percaya. Yang kedua, Rasulullah melihat amal kita ini. Yang ketiga, wal mu'minun. Maka kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan al mu'minun, orang tua yang sudah meninggal melihat amal anaknya. Maka almarhum Tuan Haji Harun Kecilemi malam ini melihat amal anaknya, tersenyum dia melihat kita beramai-ramai di halaman Masjid Haji Kecilemi ini. Allahu Akbar. Betapa seorang tua dikabarkan melihat amal anaknya ramai di tanah lapang. Apa kata malaikat? Itulah anakmu sedang ramai. Mengapa mereka ramai? Melihat Argentina dan Prancis. Belum tentu bangga orang tua kita, kecuali Maroko yang dia lihat itu bangga. Tapi malam ini mereka datang, apakah karena ada bola? Tak ada. Apakah ada artis dangdut di atas pentas? Oke, kita gerakan badan. Are you ready to rock? Tak ada. Malam ini yang dibacakan ayat-ayat Allah, yang dibacakan hadis-hadis Rasulullah, yang dibacakan ayat Quran, maka orang tua tersenyum bangga dengan amal anaknya. Mudah-mudahan anak kita nanti bangunkan masjid untuk kita. Mudah-mudahan setelah kita meninggal dunia, anak kita mengundang ustadz mengadakan tabligh akbar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan. Mudah-mudahan setelah kita meninggal, ulama, tengku, abu, abi, abati, walid berkumpul semuanya. Dan mulut-mulut yang barakah itu mendoakan kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Somad, iya, gimana rasanya pakai rompi itu? Biasa Ustaz ceramah pakai sorban,
pakai rompi malam ini bagaimana rasanya? Satu kata, panas. Memang kalau rompi baru itu begitu guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya masjid di tepi jalan lintas, mobil lewat pagi petang, sepeda motor. Untungnya apa? Memangnya kalau jam 8 jam 9 mana ada sholat Pak Ustaz? Ada orang sholat duha. Jam 10 jam 11 sholat apa? Orang tetap akan mampir. Lihat aja pagi petang siang malam, ada sepeda motor, ada mobil. Orang kemana? Kan gak ada sholat, numpang kencing. Memangnya kalau kita buat kamar mandi, toilet samping masjid ada pahalanya? Man yassara an muksirin yassarallahu anhu yawmal qiyamah. Siapa memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah urusan yang pada hari kiamat. Tidak ada urusan yang paling sulit daripada menahan kencing. Bagi siapa yang pernah kebelet dirasakannya itu. Rasa diikat tali plastik sulit diungkapkan dengan kata-kata. Andai ku ceritakan ini belum tentu sama rasa kita. Kenapa? Karena rasa kebeletku belum tentu rasa kebeletmu. Begitu dibuatkan toilet, maka lapanglah urusan mereka. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba. Maka al-abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Tapi masjid pinggir jalan yang cantik ini perlu juga dibuatkan baleho besar. Buatkan, jangan sekedar mampir ke toilet, sempatkan menempelkan kening ke lantai untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Setuju? Jangan sampai orang mampir, nanti pas dibuka buku catatan amalnya, Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Begitu dibuka buku catatan amal, singgah ke masjid, mampir ke masjid, belok ke masjid, keterangan, kencing. Sempatkanlah sholat, sempatkanlah zikir. Kalau sholat di dalam, insya Allah bekas tapak kaki, bekas kening, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis bekas-bekas tapak kaki mereka, bekas-bekas kening mereka. Apakah ibu-ibu ada bekas kening dan tapak kakinya di dalam? Jangan jawab dengan kata-kata. Apakah adik-adik ada bekas tapak kaki dan keningnya di dalam? Insya Allah Pak Ustaz. Insya Allah apa? Belum lagi Pak Ustaz. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, insya Allah. Tidak ada alasan untuk tidak masuk ke dalam masjid. Ini kadang anak-anak muda ini kalau sudah dekat ke perempuan, adinda, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Apa ini? Dulu memang ada di Banda Aceh ini orang seperti itu, tapi udah meninggal.
Yang ada di depan saya ini yang soleh-soleh semua. Masya Allah, tabarakallah. Kalau memang orang Aceh itu soleh, kalau memang orang di Banda Aceh itu baik-baik, kenapa waktu Ustaz Somad ceramah mesti dipasang besi? Kenapa mesti pakai ibu-ibu perempuan ini dikurung dalam besi? Memangnya ini burung onta? Kenapa pakai besi? Tak kalian tengok tadi waktu saya turun dari mobil tadi, nampak turun dari susah. Begitu berkerumun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau tak dipasang besi, yang mengawal saya ini kan tak banyak. Bapak-bapak dari kepolisian ini memang bisa mengawal, tapi pistol itu tidak bisa mereka pakai. Kalau dipakainya meletuslah kita. Paling begini, ya, jangan ganggu Ustaz, jangan nanti ini kupecahkan ginjal kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Banda Aceh aman? Aman. Apakah Nangro Aceh Darussalam aman? Aman. Dari mulai 2017 saya dibawa Tengku Fadil Rahmi dalam peringatan tsunami bulan Desember 2017 sampai sekarang 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Rupanya udah 6 kali peringatan tsunami saya dibawa senior-senior saya kemari. Aman, damai, tentram, tidak ada kekurangan satu apapun. Di mana kuncinya? Karena orang Aceh masih menempelkan keningnya ke lantai. Walaupun dia tinggi dengan jabatannya, banyak hartanya, dia masih menempelkan keningnya ke lantai. Mohon maaf, jangan tersinggung, angkat tangan. Ada orang Aceh menempelkan keningnya ke tiang. Allahu Akbar. Yang sakit pinggang duduk di kursi pun tak menempelkan keningnya ke tiang. Dia tetap bersujud walaupun tak sampai ke bawah. Dibungkukkannya sedikit badannya, karena dia tahu Allah memerintahkan dia, warka'u, ruku'lah kamu ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Mudah-mudahan anak-anak kita dibukakan Allah pintu rezekinya, insyaallah. Amin. Apa yang menghalangi rezeki ini sehingga tidak turun? Di antaranya perbuatan setan. Apa itu perbuatan setan? Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih berhala, menyembelih binatang untuk berhala. Aku sembelih ayam ini untuk berhala, aku sembelih kambing ini untuk berhala, aku sembelih sapi ini untuk berhala. Tidak ada orang yang lebih bodoh daripada ini. Sapi disembelih untuk berhala, kambing disembelih untuk berhala, ayam untuk berhala. Dia makan sambal belacan, dia makan ikan teri kering. Wal ansab wal azlam, mengundi nasib, rijusun, najis, kotor, min amalis syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu,
jauhi. Jadi di antara perbuatan setan adalah judi. Ada orang Aceh main judi? Enggak ada, tapi main chip aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salimna min chip. Ya Allah, selamatkan lagi kami dari chip, ya Allah. Gara-gara chip ini laki saya sudah tak balik-balik lagi, Pak Ustaz. Namanya siapa? Toib Chip. Mohon maaf Pak Toib yang tersinggung. Ya Allah, bukakanlah pintu hatinya untuk segera bertaubat, ya Allah. Kalau tak juga bertobat, bukakan pintu liang lahat, ya Allah. Coba kalian lihat, aku sedang memancing aja tadi. Pas saya bilang bukakan pintu liang lahat, tak ada satupun di antara mereka yang mengaminkan. Itu menunjukkan mereka ini sayang ke suaminya walaupun gila chip. Tak ada di antara mereka walaupun mulutnya berkata, matilah kau sama handphone kau tuh, masuklah kau sama game online kau tuh. Tapi dalam lubuk hatinya yang paling dalam, jangan matikan dia dulu ya Allah. Biarlah aku mati duluan, tapi dia jangan kawin lagi ya. Saudara, betul kan Bu? Betul kata mereka. Ini ibu-ibu yang amat sangat sayang dengan bapak-bapak. Mudah-mudahan kalian ketawa mencunda nikah aja. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo ini segera ditemukan jodohnya. Ada jomblo ini yang udah buat surat undangan, cuman tahunnya belum jelas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang kaya karena judi. Yang kaya itu karena kerja keras. Yang ada itu orang kaya duitnya habis karena judi. Habis apartemennya dijual, akhirnya pinjol, akhirnya buka lubang, tutup lubang, masuk ke dalam lubang, hutang tidak terlunasi. Orang datang kepada anaknya, orang datang kepada istrinya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari judi online ini, insyaallah. Allah menyelamatkan kita dari permainan akhir zaman. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup di akhir zaman, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat kekacauan yang luar biasa. Tapi kata Nabi, kalau kamu pegang dua tali ini, kamu tidak akan sesat. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Quran torehan pena di atas kertas, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musannaf Ibn Abi Syaibah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad At-Tayalisi. Siapa yang menjelaskan tulisan di atas kertas? Yang menjelaskannya adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau tidak paham agama, datang ke abi, datang ke abu, datang ke abia, datang ke abati,
datang ke Tengku, datang ke Walid, mereka akan menjelaskan agama. Apakah di Banda Aceh masih ada pondok pesantren? Masih ada daya? Selama masih ada daya, selama masih ada TK Quran, selama masih ada Islamic boarding school, insya Allah Nangro Aceh Darussalam masih tetap salam sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Ya Nabi salam